Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait polemik nama-nama 10 capim KPK. Saya ke Pak Ateri ya, tadi sebelum jeda bahwa memang harusnya seperti apa untuk closing statement-nya Pak? Ya, yang kita butuhkan adalah komisioner-komisioner yang lebih baik tentunya dari komisioner yang ada pada saat ini. Ya. Yang bisa menyelesaikan permasalahan KPK. Jadi dia tahu apa permasalahan KPK, permasalahan di bidang kelembagaan. Ya, permasalahan di bidang tata kelola sumber daya manusia, permasalahan di bidang fungsi-fungsi penegakan hukum. Baik. Yang keempat adalah permasalahan terkait dengan bagaimana KPK bisa bekerja bersama dengan lembaga penegak hukum yang lain. Nah, yang 10 orang ini ya, di samping yang tadi punya pengetahuan, dia punya mampu tidak melihat bagaimana korupsi secara global, bagaimana nanti dia derivatifkan terkait dengan masalah korupsi itu sendiri dan tindak pidana pencucian uang, dan terakhir bagaimana dia bisa membuat grand design penyelesaian ini semua. Ini tidak mungkin ya, masalah kita nih Pak, kita jadinya akan pengulangan-pengulangan terus, debat publik ini akan terus berlanjut kalau Pansel tidak mampu meyakinkan kami yang ada di DPR bahwa itu semua akan bisa dihadirkan dengan 10 nama yang akan kami pilih ini. Makanya kami berharap betul, walaupun kita tetap menghormati hasil ini, kami berharap betul Pansel mampu menginformasikan, harus bisa informatif kepada DPR ya, bahwa ini memang layak bagi DPR untuk kita pilih. Kami juga ingin mengingatkan bahwa ini bukan masalah Pansel. Kasiannya adalah yang kasihan Pak Jokowi. Karena yang kami tahu adalah usulan Presiden terkait 10 nama yang dihadirkan sebagai patriot-patriot bangsa yang akan duduk di kepemimpinan KPK ke depan. Makanya kita lebih melihat kalau bisa ya coba dilihat lebih hati-hati lagi. Dan mudah-mudahan kami juga diberikan ruang untuk bisa memilih. Jangan sampai kami nanti dihadapkan pada postur yang sudah, ini kan polisinya si A, jaksanya si B, si C dan sebagainya. Saya lebih memilih banyak yang penegak hukum lah di dalam ya. Mudah-mudahan ya, walaupun incumbent memang harus tetap ada untuk bisa melihat Pak ya, bagaimana ini jalannya kelangsungan ini tidak mulai dari nol lagi, tetapi bisa diinformasikan oleh salah satu dari mereka. Baik, Pak Abdullah menambahkan sedikit. Jadi saya menggarisbawahi pernyataan beliau tadi bahwa kembali kepada Presiden sebagai penanggung jawab negara, pimpinan tertinggi. Karena itu maka beliau punya kewenangan untuk bisa bicarakan dengan Pansel. Baik. Apakah masih ada ruang waktu untuk kemudian 10 orang itu diubah dengan itu kan masih sebelum Presiden mengantar surat ke DPR, berarti belum ampres turun. Kalau sudah ampres nggak bisa lagi kan. Nah, sebelum ampres bisa saja konsultasi Pansel dengan DPR. Nama-nama yang sensitif yang segala macam itu seperti itu. 20 waktu 40 saya ingat itu ada polisi yang baik betul saya kenal, ada jaksa baik betul karena itu pernah sama-sama di KPK. Saya berharap bahwa mereka dua ini bisa lolos. Ternyata tidak lolos. Jadi sepertinya bahwa Pansel tidak menginginkan orang yang berkualitas masuk ke KPK, dan itu berbahaya buat Presiden karena terjadi aborsi di dalam lembaga-lembaga penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK sendiri. Nah, terakhir saya berharap bahwa kalau sudah sampai ke DPR dan kemudian ternyata tidak ada perubahan seperti itu, ya saya mohon betul DPR memperhatikan aspirasi masyarakat yang ada sehingga tidak jadi PR antara Komisi 3 dengan KPK sendiri, karena mitra KPK kan Komisi 3 nanti berantem lagi setiap raker seperti itu. Nah, karena kemudian kinerjanya kan KPK harus bertanggung jawab kepada Komisi 3, kepada BPAK dan kepada DPR. Itu saran saya kepada Pansel dan Presiden serta Komisi 3. Baik, terima kasih Pak Abdullah atas waktunya bergabung bersama kami. Terima kasih juga Pak Ateri Dahlan atas waktunya bergabung bersama kami. Dan pemirsa, sejumlah informasi dari mancanegara akan kami hadirkan, diantaranya Sylvester Stallone kembali membintangi film Rambo. Tetaplah bersama kami di Newsroom.